Om Nando sama gue udah aman nih. Siap. Gue udah swab, dia udah swab, jadi kita bebas nggak pakai masker. Jadi kalau nanti ada, ini disclaimer dulu deh. Iya. Sampai nanti tanya gue ini bikin konten kagak pakai masker nggak aman, insya Allah ya. Oke, selamat sore Good Trader. Kembali lagi di channel gue di Nando Squad. Gue masih di rumah Om Abuy. Om Abu, bukan Om Abuy. Om Abu. Yang tadi sempat gue bilang, gue mau minta tips. Sekarang tadi kan kita udah bicara bersepeda di era pandemi COVID-19. Nah, sekarang gue mau minta tips ini, bagaimana kita bersepeda yang niat kita sehat, biar nggak cedera atau salah otot atau salah pergerakan atau apalah, nanti biar yang ahlinya aja yang berbicara. Oke, tapi sebelum lanjut, lo subscribe dulu. Yang belum subscribe, lo aktifkan tombol loncengnya untuk melihat konten-konten terbaru gua. Oke, salam dua pedal. Oke, Om Abu. Siap. Yang tadi sempat kita bahas nih, yang untuk bersepeda menghindari cedera atau salah pergerakan ya mungkin ya. Gue kurang paham juga tuh di sini. Biar Om Abu aja mungkin bisa ngasih tips nih buat ke kawan-kawan semua. Oke. Masuk ya Om. Siap. Lanjut. Oke, jadi teman-teman Good Rider, penonton atau subscriber ya Om Nando di Nando Squad ini channelnya, gue bukan yang ahli banget nih untuk ngomongin masalah cedera yang mungkin terjadi di pesepeda atau kita nih yang lagi gandrung sama sepeda. Tapi seenggaknya mungkin tips sama share sedikit bisa nanti di komparasikan atau mungkin dicek ke dokter spesialis ortopedi atau spesialis olahraga gitu ya. Iya, betul. Jadi ini kulitnya dulu nih. Kita sharing-sharing aja ya. Kita sharing, saling berbagi ya. Betul. Jadi memang kita udah tahu nih ya, bersepeda itu merupakan olahraga yang tujuannya adalah untuk membuat kita sehat. Organ apa nih yang paling bisa dipenuhi kebutuhan kesehatannya? Salah satunya adalah jantung, Om. Jantung ya. Nah, kalau di kedokteran itu kita bilangnya kardiovaskular. Oh. Jadi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oh gitu. Tentu dengan kita bersepeda itu akan meningkatkan kemampuan kerja jantung secara baik, gitu ya. Itu juga merupakan olahraga yang impact terhadap sendi, baik lutut maupun ankle itu jauh lebih sedikit ketimbang lari. Oh, kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, nanti ini kita akan sedikit kulik masalah cedera-cedera yang mungkin terjadi pada saat kita bersepeda, gitu ya. Nah, untuk cedera yang pertama yang mungkin terjadi itu adalah ketika bersepeda adalah namanya Achilles tendinitis. Achilles tendinitis itu apa? Jadi nih, sorry ya, gua angkat kaki ya. Di sini tuh ada otot atau ada tendon, ini yang buat ngerakin kita punya kaki. Nah, kalau kita berkelebihan atau posisi saddle-nya terlalu tinggi sehingga nyebabin kakinya itu setiap ngegoes begini, itu bisa nyebabin ininya cedera atau radang. Oh, oke. Nah, jadi tujuannya tadi buat sehat, ini malah pulang-pulang sepeda sakit dianya gitu ya. Terus apa nih yang bisa dilakukan ketika nyeri itu terjadi, Om Nando? Biasanya cara paling gampang sebelum ke dokter gitu ya, kita minum obat, itu dijual bebas, bisa beli ibuprofen atau paracetamol. Oh, ibuprofen itu ya. Jadi kalau untuk yang udah dewasa mungkin sekitar 400 mg itu udah cukup. 400 mg. Itu untuk pertolongan pertama ya, Good Rider ya. Jadi itu hanya untuk menghilangkan nyeri, bukan buat mengobati. Jadi nanti selanjutnya kalau memang sampai kejadian, Good Rider pergilah ke dokter ortopedi atau dokter spesialis olahraga gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah
patellar tendinitis. Jadi Patellar kita yang kita tendinitis. bahas tendin. Tendin itu artinya yang ngegerakin otot sama tulang, Om. Yang ngegerakin otot sama tulang. Perintahnya memang dari saraf, tapi kita butuh toolsnya itu adalah tendon namanya. Oh. Ya kalau orang awam bilangnya mah urat ya. Iya, urat. Gitu. Iya, oke. Urat. Jadi kalau salah urat, Iya, iya. tendonnya yang kena gitu. Oh, bahasa kedokterannya itu tendon, Om ya. Nah, Iya, yang betul. cedera kemungkinan terjadi kedua adalah yang di lutut sini nih, di bawahnya tulang lutut. Namanya ini patella. Di sini tuh ada tendon. Oh, Gitu. oke, Biasanya oke. ini juga kejadian sama pemain bola biasanya. Oh, karena dia pergerakan dia. Pergerakan pemain basket juga karena dia melakukan pivot gitu ya. Hmm. Nah, ini juga ditenggarai oleh saddle yang terlalu pendek, Om Nando. Iya, betul. Betul. Ya, jadi bebannya adalah kaki itu tidak bisa ngayuhnya lurus, agak sedikit nekuk. Idealnya itu seperti Om. Jadi nggak lurus banget. Tadi kalau yang lurus banget saddle-nya terlalu tinggi, Achilles. Oh, Achilles yang di sini ya. Achillesnya yang bisa cedera. Tapi kalau saddle-nya kependekan, ininya kependekan, saddle kependekan, ini bisa patella tendinitis. Oh. Apa otot atau Tendon. sorry. Ini uratnya itu jadi gampang kram. Jadi akhirnya endurance atau kemampuan orang bersepeda jadi menurun. Iya, betul. Akhirnya cepat capek, selesai sepedahan yang ada bukan sehat malah sakit-sakit semua sakit semua gitu ya. Benar. Nah, itu bisa juga pertolongan pertama minumlah ibuprofen untuk penghilang rasa nyerinya. Oke. Ya, disclaimer nih lagi, pastiin kalian nggak alergi terhadap tuh obat. Ya, kalau kalian alergi sama tuh obat, baiknya jangan deh. Gitu ya. Ya, betul. Oke, terus yang ketiga, nyeri punggung bagian bawah. Nih di sini. Gitu ya, karena memang posisi apa namanya? Handle post Iya, gitu ya, terlalu tinggi, saddle-nya juga terlalu pendek atau tinggi, tidak sesuai. Kemudian apa namanya? Ukuran sepeda juga tidak mendukung gitu ya, terlalu besar, terlalu size-nya ya, atau mungkin terlalu kecil sehingga rentangan punggung ketika bersepeda itu ya betul, jarak jadi ya, terganggu. handlebar dengan ini kita handlebar dengan posisi gitu ya. Benar. Nah, apa namanya, otot-otot ini tuh sebenarnya bisa dilatih, otot-otot punggung. Oke. Contohnya kalau kita bisa melakukan push up, plank, sama sit up. Push up, plank, sama sit up. Untuk ngelatih otot punggung belakangnya. Otot punggung belakang sama otot bokong ya namanya, otot gluteus. Oke. Terus yang keempat adalah nyeli leher. Biasa kan kalau kita sepedaan tuh untuk posisi merunduk, kalau kita ngelihat begini terus di sini kaku nih Om biasanya. Oke. Ya, ketika dia kaku itu nyebabin selesai sepedahan nanti ada namanya penyakit tortikolis. Apaan tuh? Orang bilang sih yang nyalahin bantal Om. Oh, salah bantal itu. Iya. Padahal mah kita yang salah, tapi bantal yang salah gitu ya. Oh, salah bantal itu karena itu Om ya? Salah satu faktornya itu ya? Dia punya di sini ada namanya musculus trapezius sama latih otot leher gitu ya, gampangnya. Itu mengalami kaku atau spasme karena kan kita begini terus ya untuk mempertahankan posisi kepala gitu. Oke. Sampai sini Om Nando mau nanya apa nih? Nah, kalau gue sih gini Om ya. Kalau bersepeda nih, baiknya itu ya kan, itu pemanasannya atau kalau bahasanya itu stretchingnya itu modelnya seperti apa nih Om? Maksudnya apa harus kita jalan santai dulu, apa kita harus perenggangan otot dulu atau segala macam? Yang baiknya gimana nih Om? Siap. Jadi kita ambil prinsipnya dulu ya. Prinsip utamanya itu adalah ketika kita mau melakukan pergerakan yang melibatkan seluruh sendi dan otot badan, baiknya kita melakukan juga peregangan di setiap sendinya. Jadi kita melakukan, yang misalnya kita melakukan peregangan tangan gitu ya. Oh ya, peregangan. Itu biasanya gampang lah, nanti bisa dicek di YouTube tetangga ya Om. Kalau ada yang ngebahas tuh gimana peregangan. Tapi yang jelas, kalau
kita olahraga melibatkan banyak sendi, sendi yang kita libatkan untuk itu yang harus diregangkan. Oh, gitu pelemasan dulu ya. Berapa lama? Nggak usah terlalu lama, ntar keburu capek, agak jadi sepedaan mau. Iya, betul. Cukup sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit ya. Oke. Dan pastikan sebelum melakukan peregangan 2 jam atau 3 jam kita mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dulu, Om. Yang tinggi protein ya. Gitu ya. Atau yang bisa juga kadar glukosanya tinggi seperti pisang atau madu itu bisa. Ya jadi jangan sampai kita mau nimbun tenaga kita makan nasi nih banyak-banyak, yang ada betul. Malah perut kembung atau berat. Siap. Gitu. Nah, setelah kita melakukan peregangan atau stretching selama 5 sampai 10 menit, habis itu kita cool down dulu nih, minum air putih. Supaya suhu tubuhnya ikut turun juga. Oh, siap. Tapi nggak turun sampai bawah gitu ya. Betul. Nah, nanti baru kita goes, santai dulu ya. Santai, kita periksa di giginya, Om, apa itu namanya tuh? Kalau sprocketnya kita pakai yang paling atas dulu ya. Supaya otot-otot tonus di kaki tidak terlalu kaget. Betul. Tapi ya dibandingin olahraga lain, olahraga seperti lari, maaf saya koreksi, itu impactnya terhadap dengkul sama itu kecil kok, Om. Kecil ya kalau untuk sepeda ya. Untuk sepeda hampir sama kayak berenang dia. Gitu ya, benar-benar. Tapi kita sharing aja ya, jangan sampai kawan-kawan ini mengalami ya kan cedera atau segala macamnya. Kalau untuk pengaturan napas nih, Om, biasanya kan banyak nih yang kita bersepeda nih, gitu kan. Kalau menurut gue itu kan pengaturan napasnya dia memang nggak baik ya. Ya, jadi pada saat dia nge-push atau segala macam, ada nggak trik-trik khusus gitu, Om, dalam kita pengaturan napas dalam bersepeda gitu? Ya, jadi gini, Good Rider, Om Nando. Pada prinsipnya napas itu tergantung gimana ritme kita goes, Om. Ritme kita goes ya? Iya. Makin cepat putaran goesnya, makin inklinasi atau ketinggian medan itu makin tinggi, otomatis effort atau kerja jantung itu jauh lebih besar. Sehingga tarikan nafasnya pun jadi lebih banyak. Gitu, supaya apa? Memenuhi kebutuhan gerakannya tadi gitu ya. Jadi kalau kita gerak cepat otomatis akan ngos-ngosan. Nah, ini tips dan triknya memang nggak bisa gampang, Good Rider. Latihan terus-menerus rutin. Karena itu akan meningkatkan endurance atau kemampuan kerja dari jantungnya. Selain itu juga otot-otot kita dalam bergerak juga jadi lebih efisien. Kalau otot kita bergeraknya efisien, otomatis kita bisa menghemat oksigen sama bisa menghemat glukosa atau cadangan tenaga kita. Latihan yang rutin, guys. Kalau bisa sih rapi ya, maksudnya kita udah punya jadwal ya, rutin, terus disiplin juga ya. Jadi itu udah otomatis nanti akan meningkatkan, akan terbiasa ya. Endurance-nya ya. Oke, Good Rider. Jadi dari hasil pembahasan atau ngobrol-ngobrol santai gua sama Om Abu, sharing-sharing, jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sebelum kita bersepeda minimal kita melakukan perenggangan atau pemanasan 5-10 menit di semua persendian yang kira-kira ini bakalan berdampak, misalnya kaki gitu. Terus tadi udah dibahas juga sama Om Abu, otot-otot mana saja yang kemungkinan bisa terjadi cedera. Oke, mungkin itu aja tips atau edukasi dari Om Abu untuk kawan-kawan semua, buat kita semua. Jadi kita di sini saling berbagi pengalaman, share-share yang baik-baik, biar kita bersepeda dapat sehatnya, dapat enjoy-nya, dapat happy-nya, dapat semuanya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam 2 pedal.